Ya, oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai moderator akan membuka diskusi berangkai Pena Umat seri Ramadan. Untuk yang baru hadir, eh, tema pada hari ini adalah apa itu sedekah lingkungan dengan ekoreligius dengan pembicara Mas Sohibudin dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia. Nah, saya mungkin akan memberikan sedikit singkat saja background tentang kenapa diskusi ini dilakukan. Pena Umat sendiri adalah lembaga penelitian aksi dari Daulat Umat dan diskusi ini adalah salah satu bagian dari program yang akan dilakukan. Pena Umat sendiri baru dibentuk dari Daulat Umat dan pada kali ini kita mempunyai permasalahan yang akan didiskusikan tentang seberapa pentingkah landasan ajaran Islam khususnya sebagai acuan dalam melakukan sedekah, khususnya sedekah yang mengarah pada pelestarian lingkungan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, mampukah sedekah lingkungan itu menyelesaikan kerusakan struktur yang terjadi pada lingkungan, dan jika iya, mengapa dan bagaimana hal itu dimungkinkan? Karena sebagai fakta juga seringkali di masyarakat kita, eh, kelas yang paling bawah lah yang mengalami dampak buruk dari kerusakan lingkungan, sementara kelas menengah ataupun kelas kelas atas mempunyai akses yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar. Seperti misalnya polusi udara yang dirasakan kalau penduduk kelas bawah, dia tidak mempunyai AC, sementara yang menengah dan atas kemungkinan mempunyai akses terhadap AC misalnya. Itu contoh sederhana. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ada juga ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau bagian dari binatang itu adalah juga umat seperti kita semua di sini. Dan juga ada Syed Hussein Nasr yang bahkan menyebut kalau di dalam perspektif Al-Quran, alam itu adalah sesuatu hal yang suci, di mana manusia harus menjaganya dengan kerendahan hati dan tidak secara sembrono. Nah, kemudian apakah pernyataan-pernyataan tadi dapat menguatkan seruan pentingnya sedekah lingkungan? Nah, untuk lebih lanjut, saya langsung persilahkan kepada Mas Sohib untuk menyampaikan pemaparannya, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Mas Sohib, saya persilahkan. Terima kasih Mas Firas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengantar saja ya, kawan-kawan. Jadi topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai sedekah lingkungan perspektif ekoreligius. Tadi sudah disampaikan bahwa selama ini seringkali filantropi Islam ya yang banyak berkembang ya, menjadi satu satu tren ya, terutama di kalangan kelas menengah Muslim di perkotaan itu. Tetapi kalau kita lihat selama ini filantropi Islam itu seringkali tidak punya perspektif yang kuat terhadap soal lingkungan ya, seringkali lebih kepada hal-hal yang sifatnya karitatif ya, atau kalau ada bencana alam ya, ini tanda kutip ya, bencana alam, kemudian banyak filantropi sosial ya, filantropi Islam yang digalang untuk itu. Tetapi apakah kemudian filantropi yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan dalam kaitan dengan bencana alam itu
sudah punya perspektif lingkungan atau belum sebetulnya, atau justru itu hanya penyelesaian di ujung pipa ya, sementara akar masalahnya sendiri tidak diselesaikan. Karena apa yang sering disebut sebagai bencana alam itu seringkali adalah bencana buatan manusia ya, jadi bukan natural disaster seperti gempa atau letusan gunung berapi, tetapi seringkali yang kita sebut bencana alam kan juga sebetulnya bencana yang diciptakan oleh manusia ya, banjir, longsor ya, kekeringan dan seterusnya. Itu satu hal. Lalu hal yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Mas Firas juga, seringkali filantropi Islam itu juga tidak bisa mengaitkan antara perspektif tadi itu ya, yang berpihak pada golongan mustadafin, golongan yang lemah gitu ya, dengan soal lingkungan itu sendiri. Oke, saya akan mengawali dengan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana Islam memandang soal lingkungan ya. Pertama, tentu saja kalau kita mengacu kepada surah yang paling awal ya, disebut sebagai surah Al-Fatihah ya, surah pembuka di dalam mushaf Al-Quran, itu ayat yang kedua itu bicara mengenai alam ya. Jadi kita selalu membacanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam ya. Dan di dalam tafsir Al-Jalalain dinyatakan bahwa al-alamin ini adalah bentuk jamak plural dari kata al-alam. Artinya kalau kata al-alam itu hanya satu alam, maka ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu memelihara, menciptakan semua alam ya, berbagai macam alam. Ada alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam hewan ya, dan seterusnya. Jadi semua alam ini kedudukannya sama di hadapan Allah ya, sebagai sesama makhluk yang sekaligus pada saat yang sama dia adalah tanda atas zat yang menciptakan dan memeliharanya ya. Karena itu kata al-alam itu punya akar kata yang sama dengan al-alamah yang artinya tanda ya. Ada hadis qudsi yang sangat terkenal ya di kalangan para sufi ya. Allah berfirman ya melalui hadis qudsi ya, hadis yang sesungguhnya mengisahkan firman Allah, kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa, al-hadis au kama qala ya. Jadi Allah berfirman, aku ini harta yang tersembunyi. Karena tersembunyi tidak ada yang tahu ya. Tetapi aku ingin diketahui. Karena itulah aku ciptakan alam semesta ini sebagai tanda untuk mengenaliku. Jadi kedudukan alam itu sesungguhnya dalam kaitan itu ya. Karena itu alam itu merupakan bagian penting dari tauhid ya. Kalau di dalam Islam kan kita mengenal ada tauhid uluhiyah, tauhid kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita gitu ya. Tetapi juga ada yang disebut sebagai tauhid rububiyah, bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta termasuk manusia dan sekaligus mengatur dan mengurusnya dengan sebaik-baik pengaturan. Jadi Rob itu ya, itu artinya merawat juga. Jadi bukan hanya kemudian menciptakan dan dilepas ya, tetapi dirawat ya. Itu satu hal. Lalu kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Faris ya. Jadi alam semesta itu adalah sesama umat seperti halnya manusia. Jadi di dalam surah Al-An'am dinyatakan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi tidak ada binatang di bumi ini, burung-burung yang terbang gitu ya, melainkan umat juga seperti kamu. Jadi relasi manusia dengan alam itu bukanlah subjek objek ya, sebagaimana filsafat Newtonian begitu, tetapi kita ini sesama bangsa ya, sesama umat yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi relasinya sebetulnya adalah relasi sesama subjek. Kemudian hal yang penting juga
seluruh alam semesta ini sebagai subjek, dia adalah subjek yang berkesadaran ya. Jadi dikotomi mengenai lingkungan biotik dan abiotik gitu ya, lingkungan yang hidup dan tidak hidup, itu sebenarnya tidak dikenal di dalam pandangan Islam ya, karena semuanya itu berkesadaran ya, dan sebagai makhluk yang berkesadaran semuanya itu bertasbih kepada Allah SWT. Ini dinyatakan dalam surah Al-Isra ya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi langit yang berlapis-lapis itu bukan hanya lapisan-lapisan atmosfer ya, ada atmosfer, ada stratosfer dan seterusnya ya. Itu kan gambaran fisik saja gitu ya. Tetapi langit yang berlapis-lapis itu, lalu bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun ya, wa im min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun, termasuk yang kita anggap sebagai makhluk tidak hidup itu ya, melainkan bertasbih, artinya dia punya kesadaran dengan memujinya. Hanya saja kita semua tidak memahami tasbih mereka. Jadi pandangan Islam terhadap lingkungan itu, kita itu bukanlah antroposentris gitu ya. Jadi memandang alam itu menurut kepentingan manusia, antroposentris begitu ya. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa manusia itu sebagai khalifah ya di muka bumi memang boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi wajib memeliharanya dengan sebagainya. Jadi surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita dituntut untuk menyeimbangkan antara orientasi kepada akhirat nanti, tetapi juga tidak boleh lupa pada bagian kita di dunia ini, dan bagian kita di dunia ini termasuk adalah bumi ini yang di dalam ayat yang lain dinyatakan ditundukkan kepada kita. Tetapi pengertian ditundukkan ini adalah supaya kita menjadi khalifah yang mengatur sebaik-baiknya gitu ya. Makanya penggalan ayat ini langsung diikuti dengan bagian berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, termasuk dalam hubungan kita dengan dunia ini gitu ya. Bagian kita di dunia ini juga harus kita perlakukan dengan baik ya. Wala tabghil fasada fil ardi, karena itu janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi seringkali kita menganggap bahwa agama-agama ini ya, agama-agama yang punya kitab ini, yang semuanya menyatakan manusia itu adalah penguasa di muka bumi ini, kemudian punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, karena manusialah yang menjadi pusat antroposentris. Ini berbeda dengan agama-agama lokal begitu ya, yang hubungan mereka dengan alam itu seringkali sangat lekat gitu ya, tidak punya jarak antara manusia dengan alam gitu ya. Tetapi pandangan semacam itu sebetulnya juga tidak tepat ya, karena itu adalah satu ayat, sementara ayat yang lain menekankan bahwa keberadaan manusia yang oleh Allah kemudian mendapatkan posisi sebagai khalifah, di mana bumi itu ditundukkan kepada manusia sebagai khalifah, itu adalah dalam rangka ini ya, dalam rangka supaya manusia berbuat baik kepada alam ini dan tidak berbuat kerusakan. Nah, tapi seringkali inilah yang kemudian dilakukan oleh manusia ya. Jadi ketika di ayat sebelumnya itu dikatakan supaya tidak berbuat kerusakan gitu ya. Jadi mereka seringkali justru berdalih bahwa tindakannya itu demi untuk kebaikan gitu ya. Jadi ini sindiran yang sangat sangat tegas ya di dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ya dalihnya justru adalah kami ini justru orang-orang yang melakukan
perbaikan gitu ya. Jadi sekarang kan begitu ya, ketika kita mengkritik ya kerusakan lingkungan, lalu dalihnya ini demi pertumbuhan ekonomi, ini demi perluasan lapangan kerja, ini demi proyek strategis nasional begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya sudah dari dulu ya dikecam oleh Al-Quran, perilaku yang berlindung atas nama pembangunan begitu ya, lalu merusak, itu sebetulnya perilaku-perilaku primitif yang dari dulu pun sudah dikecam oleh Al-Quran ya. Makanya dinyatakan ala innahum humul mufsidun, ya ingatlah justru mereka itu yang berbuat kerusakan, alih-alih membuat perbaikan gitu ya. Walakin la yasyurun, tetapi mereka tidak mau menyadari ya. Seperti itu. Lalu nah ini yang tadi di awal saya sampaikan, karena perilaku kayak seperti inilah maka kita sering menghadapi apa yang kita sebut bencana alam, padahal itu sesungguhnya bencana buatan manusia sendiri ya. Jadi ini dinyatakan di dalam Ar-Rum, dhaharul fasadu fil barri wal bahr, telah nyata kerusakan di darat dan di laut ya. Bahkan sekarang ini di lapisan atmosfer bumi ya, perubahan iklim ini. Dan itu semua tidak lain bima kasabat aydin nas ya. Tidak lain adalah karena ulah perbuatan manusia sendiri. Jadi ini human made natural disaster ya. Bencana alam yang sesungguhnya ulah manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini semua supaya manusia itu mengambil pelajaran ya, supaya mereka kemudian kembali bertobat ya, tidak lagi membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ada hal yang ingin juga saya sampaikan. Jadi ada satu publikasi sebetulnya ya mengenai fikih ekonomi Umar bin Khattab, di mana di dalam bab terakhir dari buku itu membahas secara khusus fikih lingkungannya Umar bin Khattab. Dan menurut penulis ini ya, ketika dia mengkaji pemerintahnya Umar bin Khattab itu, ada 3 manifestasi utama masalah lingkungan yang menjadi kepedulian Umar bin Khattab. Pertama adalah eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua adalah pencemaran atau polusi lingkungan, dan yang ketiga adalah hancurnya keseimbangan ekosistem ya. Nah, ini 3 hal kalau kita bicara mengenai masalah lingkungan, ini manifestasinya adalah 3 hal ini ya, dan ini sudah menjadi kepedulian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, pada abad pertama Hijrah ya. Nah, yang menarik juga adalah menurut Umar bin Khattab ada 3 faktor penting di dalam pembicaraan mengenai isu lingkungan ini. Pertama adalah faktor produksi, yang kedua konsumsi, dan ketiga distribusi. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor produksi, maka pertanyaannya adalah apakah kemudian produksinya itu diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia yang supaya mereka hidup layak, atau produksinya untuk akumulasi misalnya ya. Nah, itu tentu akan punya konsekuensi yang besar terhadap lingkungan. Kalau produksinya itu untuk akumulasi gitu ya, tentu tekanan terhadap lingkungan akan makin besar ya, sehingga eksploitasi sumber daya alam akan tidak terkendali. Dan pada saat yang sama tentu di dalam proses produksi itu akan menghasilkan limbah ya, sehingga terjadi pencemaran ya, termasuk juga emisi karbon ya, dan dengan sendirinya juga hancurnya keseimbangan ekosistem. Itu satu hal yang sangat eksplisit ada di dalam kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu yang berikutnya adalah faktor konsumsi ya. Jadi
kalau konsumsinya itu mengarah kepada gaya hidup modern seperti kita saat ini, overconsumption, bahkan mungkin hyperconsumption begitu ya, jadi konsumsi semata-mata untuk memenuhi tren gitu ya, gaya hidup, bukan untuk kebutuhan dasar gitu ya. Nah, tentu ini juga akan menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Jadi ecological footprint-nya pasti akan besar sekali ya, kalau konsumsinya seperti itu. Dan kalau konsumsinya tinggi seperti itu juga akan meningkatkan produksinya, karena soal produksi dan konsumsi ini kan soal yang sifatnya timbal balik. Meskipun juga konsumsi itu bisa saja bukan hanya menjadi faktor yang memicu peningkatan produksi, tetapi juga produksi itu sendiri bisa meningkatkan konsumsi ya. Misalnya kalau produksinya orientasinya untuk akumulasi, kan kemudian diciptakanlah jenis-jenis kebutuhan yang sebetulnya itu bukan kebutuhan tapi keinginan ya. Jadi pola konsumsinya kemudian direkayasa ya, dengan iklan dan segala macam. Itu kemudian pasti punya implikasi terhadap lingkungan juga ya, berupa eksploitasi, pencemaran maupun hancurnya keseimbangan ekosistem. Nah, hal yang penting tadi ini yang juga disampaikan Bung Firas di awal adalah kaitannya dengan distribusi. Jadi Umar juga sangat eksplisit menyatakan bahwa kalau soal distribusi ini bermasalah, ada akumulasi di satu pihak ya, lalu ada marginalisasi di pihak lain, itu berarti ada yang tidak beres di dalam soal distribusi. Dan kalau soal distribusi ini tidak beres, pasti juga akan mempengaruhi baik soal produksi maupun soal konsumsi kan begitu ya. Kalau misalnya masyarakat adat disingkirkan ya dari ruang hidupnya karena ada ekspansi kelapa sawit misalnya ya, pasti dia akan makin jauh lagi membuka hutan gitu ya. Lalu kesatuan hubungannya yang harmonis dengan lingkungan pasti sudah rusak di tempat yang baru ya, sehingga mungkin ketika dia membuka hutan tidak lagi dengan cara-cara yang lama, tetapi dengan cara yang sangat merusak alam gitu ya. Jadi ini yang kemudian penting di dalam kerangka fikih lingkungannya Umar bin Khattab ya. Jadi ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, karena kita lagi puasa ini gitu ya, maka kemudian menjadi penting untuk mereaktualisasi spirit al-imsak ya. Puasa itu kan hakikatnya adalah al-imsak, menahan, mengendalikan diri gitu ya. Dari pengertian al-imsak yang normatif saja, yaitu makan, minum, berhubungan seks ya, dari fajar sampai tenggelam matahari, menjadi menahan diri dalam rangka tadi itu ya, fikih lingkungan yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab tadi. Jadi kita kemudian menahan diri juga supaya tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Jadi kita responsible consumption. Kita juga kemudian melalui puasa menahan diri supaya mengembangkan sistem produksi yang juga tidak merusak alam gitu ya. Lalu juga puasa selalu dikaitkan dengan zakat ya, yang itu artinya soal distribusi tadi ya. Nah, jadi sangat relevan. Kemudian ini kita kaitkan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ya, SDGs itu. Jadi kalau kita bicara SDGs kan landasan utamanya selalu biosphere ya, planet, people ya, planet dulu ya, biosphere, kemudian baru society, baru ekonomi ya. Nah, jadi kemudian penting puasa itu menjadi puasa ekologis ya, dalam rangka 3 hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi ya, produksi, konsumsi, dan juga kemudian di sini ekonominya kemudian menjamin kesetaraan ya. Nah, maka dengan semangat seperti itu
ya harusnya kita kemudian meningkat ya, dari mengekang dirinya itu dalam arti puasanya orang awam gitu ya, menjadi puasanya orang spesial ya, di mana puasanya orang spesial itu tidak hanya mengekang diri dari syahwat farji dan syahwat perut ya, tetapi juga syahwat semua panca indera, termasuk syahwat untuk konsumsi yang berlebihan dan seterusnya, sehingga kita bisa menjadi puasanya orang spesial ya, di mana di dalam puasa orang spesial itu yang puasa adalah juga hatinya ya, hatinya berpuasa dari hal-hal yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah SWT. Dan ini sangat terkait dengan tadi itu, bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Nah, kita bagian dari sesama umat ya, sama dengan hewan dan segala macam yang bertasbih, maka harusnya ini juga kemudian kita bergabung dengan alam semesta ini untuk bertasbih kepada Allah ya. Dan itulah sebetulnya puncak dari puasanya ini ya, di dalam 3 tingkatan puasanya Imam Ghazali ini ya. Jadi hatinya ikut berpuasa, kita menjadi bagian kembali dari alam ya, karena alam ini selalu bertasbih kepada Allah. Selama ini kita lalai gitu ya, kita kemudian lepas dari alam gitu ya, seolah menjadi entitas yang tersendiri, bahkan merasa jadi penguasa, jadi subjek. Melalui puasa ini kita kembali menjadi bagian dari alam yang merupakan tanda alamah dari keberadaan Allah ya. Nah, makanya melalui puasa ini harusnya ini yang kita bisa lakukan ya. Pertama kan tentu kesucian diri, karena puasa itu adalah ibadah yang paling personal, kan nggak ada yang tahu kalau kita ini puasa atau tidak puasa ya, kecuali kita dan Allah, karena kita bisa saja pura-pura puasa gitu ya, padahal di rumah makan gitu ya kan, tidak ada yang tahu kecuali diri kita. Jadi puasa ini adalah ibadah yang paling personal, di mana melalui puasa ini kita menghayati Tuhan yang maha hadir, omnipresent gitu ya. Puasa adalah takorup yang paling intim sebetulnya, dan itulah kenapa kemudian puasa dikaitkan dengan takwa, karena melalui puasa itu kita dilatih untuk mencapai tahap ihsan ya. Ihsan itu kan menghayati kehadiran Allah ya. Anta abudallah karena taroh failam takun taroh fainahu yarok. Jadi kita menyembah Allah seolah kita melihatnya ya. Jadi menghayati kehadiran Allah. Tetapi kalau kita belum sampai pada tahap itu, maka kita menyadari bahwa Allah akan selalu melihat kita. Jadi itu level yang lebih bawah ya. Makanya kemudian tujuan puasa itu mewujudkan insan bertakwa itu, karena puasa melatih untuk ini. Nah, tetapi yang kemudian juga penting adalah bahwa takorup itu di dalam ayat yang lain ya, itu tidak cukup tadi itu ya, berasik masuk dengan Allah gitu ya, tetapi justru harus melalui kepedulian kepada sesama ya. Allah berfirman, "Pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah." Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya itu justru dia harus melakukannya dengan berbuat kebaikan ya, kepada sesama maupun kepada alam ya. Nah, tanggung jawab kepada sesama inilah yang di dalam surah Al-Balad diilustrasikan ya, dengan al-aqobah ya, perjalanan mendaki. Artinya dia itu sesuatu yang sangat sulit ya. Jadi beranjak dari kesucian personal menuju solidaritas sosial itu bukan sesuatu yang main-main, itu sesuatu yang sangat sulit, sehingga disebutkan sebagai al-aqobah ya, yaitu jalan yang mendaki ya. Dan apa jalan mendaki itu? Di dalam Al-Balad ini dinyatakan wa ma atrokamal aqobah fakurokobah, yaitu membebaskan budak. Nah, membebaskan budak ini kalau dulu memang kan di dalam sistem feodal kan memang ada budak gitu ya, tetapi dalam sistem sekarang budak itu kan bisa saja segala sesuatu yang menghasilkan struktur yang mendehumanisasi ya, apakah itu oligarki atau otoritarianisme atau diktator ya dan seterusnya ya. Itu satu. Lalu yang kedua,
au it'amu fi yaumin dzi masghubah, atau nah ini sulit diterjemahkan ya. It'am itu berbeda dengan beda dengan redaksinya dengan zakat. Kalau zakat itu redaksinya adalah ita'uz zakat, memberikan zakat. Jadi lebih karitatif ya kalau khususnya kalau untuk zakat fitri ya. Tetapi redaksi di sini bukan ita'ut ta'am tapi it'am. Artinya dimensi prosesnya itu harus diwujudkan, bukan hanya wujud fisik makanannya ya. Makanya saya menerjemahkan di sini adalah menjamin sistem pangan, it'am fi yaumin dzi masghubah, di masa krisis ya. Jadi kalau sistem pangan kan berarti ya lahannya harus dijaga supaya tidak dari konversi lahan, akses petaninya dilindungi, bahkan diperluas ya, bukan malah dirampas gitu ya. Sistem distribusinya diatur gitu ya, dan seterusnya. Jadi sistem pangannya itu dipastikan ya. Lalu itu diberikan kepada orang miskin ya, yatim, malda makrobah, dan kerabat ya. Lalu saling berwasiat untuk sabar dan berkasih sayang. Nah, tujuan bukan terakhir ya, tetapi juga menjadi penting dalam puasa ini, kemudian juga mengekang diri itu juga dalam kaitannya untuk bertanggung jawab kepada alam semesta. Nah, ini yang saya kembali kepada Umar bin Khattab tadi, yaitu puasa itu harus mengekang diri dari akumulasi harta dan eksploitasi alam, ini kaitannya dengan sistem produksi. Karena kalau tidak, naluri manusia itu seperti yang digambarkan oleh hadis ini ya. Jadi Nabi pernah bersabda, manusia itu kalau punya 2 gunung harta, niscaya dia akan menginginkan gunung yang ketiga gitu ya. Jadi tidak ada puasnya kecuali kalau dia udah mati gitu ya. Di dalam surah Al-Humazah juga ada kecaman ya, atau wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa addadah ya. Ini kritik terhadap akumulasi harta ya, terhadap kapitalisme sebetulnya dari sini ya. Jadi mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ya. Nah, jadi puasa itu harus kemudian punya implikasi kepada mengekang diri dari sistem produksi yang semacam ini, yang punya dampak terhadap lingkungan, karena orientasinya adalah akumulasi ya, dan pasti akan menimbulkan tekanan yang luar biasa kepada alam ya. Lalu puasa juga harus mengekang diri dari tabiat mubazir dan overconsumption tadi, yang soal konsumsi tadi ya. Jadi kalau sebelumnya tanggung jawab sosial itu untuk distribusi, tanggung jawab kepada alam ini kaitannya dengan produksi dan konsumsi ya. Jadi ini di dalam Al-Quran juga ada kecaman keras terhadap orang-orang yang mubazir, yang dinyatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan ya. Kalau saudaranya setan kan bisa juga jadi setan itu sendiri kan, saudaranya itu. Nah, maka kemudian penting bagi kita dengan kesadaran tadi itu ya, kesadaran untuk mengatur kembali, mengekang diri kita dari sistem produksi yang berorientasi pada akumulasi, dari sistem konsumsi yang berorientasi pada gaya hidup yang mubazir, yang bermewah-mewahan ya. Lalu dalam rangka juga untuk menata kembali soal distribusi tadi itu, untuk kemudian memikirkan filantropi Islam kita itu harusnya juga bisa mengkombinasikan 3 hal itu. Nah, ini antara lain pernah saya sampaikan di dalam buku Wakaf Agraria ini ya, di mana di sini wakaf agraria itu saya definisikan sebagai tindakan para pelaku wakaf atau wakif ya, atau pihak inisiator ya. Jadi misalnya kalau Daulat Umat ini kan mungkin bukan wakifnya itu sendiri, tapi dia menggalang ya, maka dia sebagai inisiator. Nah, kemudian tindakan untuk apa ya? Tindakannya adalah untuk mewujudkan ya, dan atau menggalang harta benda wakaf ya. Kalau pelaku wakaf berarti dia langsung bisa mewujudkan ya. Kalau pihak inisiator dia bisa saja mewujudkan atau juga menggalang ya. Nah, harta wakaf itu sendiri bisa berupa tetapi tidak terbatas pada tanah. Nah, ini yang seringkali
keliru ya, seolah-olah kalau bicara wakaf itu hanya tanah, ya, tetapi itu tidak terbatas pada tanah. Kemudian peruntukannya secara eksplisit diikrarkan dari sisi tata kuasa, tata guna, dan juga tata produksinya, ya. Jadi salah satu keunikan wakaf itu adalah ikrar dari wakif itu bersifat konstitutif, ya. Jadi dia menjadi hukum itu sendiri, ya. Jadi kalau si wakifnya mewakafkan untuk masjid, ya itu untuk masjid, nggak bisa yang lain gitu ya. Nah, hanya masalahnya kan wakaf itu nggak hanya untuk masjid gitu ya. Selama ini kalau kita bicara filantropi Islam wakaf itu seolah hanya masjid, pesantren, ya, apalagi sekolah gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara wakaf agraria itu tidak hanya itu, tetapi kemudian peruntukannya, ikrarnya ini punya sensitivitas juga pada sisi soal tata kuasa, tata guna, dan tata produksi. Tata kuasa tentu kaitannya dengan soal distribusi tadi ya, yang dikemukakan di dalam fikih Umar tadi ya. Jadi wakaf agraria harus berorientasi pada keberpihakan terhadap kelompok yang marginal ya, sehingga penerima manfaat dari wakaf itu harus diorientasikan ke sana ya. Lalu tata guna, nah di sini soal lingkungannya jadi penting ya, sehingga wakaf itu juga bisa diarahkan untuk mewujudkan wilayah lindung ya. Wakaf bisa diarahkan untuk menggalang dana untuk reboisasi ya, untuk menghasilkan ekosistem yang berciri agroforest ya, dan seterusnya, yaitu tata guna. Kemudian juga tata produksinya diatur ya, supaya tadi tata produksinya tidak mengarah kepada kerusakan lingkungan ya. Kemudian dari sisi jenis usahanya, karena wakaf itu harus produktif ya, supaya dia punya impact pemberdayaan, maka bisa diikrarkan juga apakah itu untuk usaha pertanian gitu ya. Misalnya wakaf kebun, itu wakaf agraria yang pertama sebetulnya adalah wakaf kebun kurma ya, dan itu yang melakukan juga Umar bin Khattab itu sendiri ya, ketika beliau mendapatkan harta rampasan di Khoibar ya, ketika bangsa Yahudi mengkhianati perjanjian Piagam Madinah itu, bahkan membelot kepada agresor dari Mekah gitu ya, maka kemudian diusir ya Bani saya lupa Bani apa, yaitu satu kelompok Yahudi yang semula tinggal di Madinah dan semula sudah berkonsensus akan membela Madinah ya di dalam Piagam Madinah itu. Nah, ketika dapat harta rampasan itu, Umar ini kan dasarnya orang Mekah ya. Orang Mekah itu tidak ada yang bertani, ya. Mereka berdagang begitu ya. Sehingga ketika dapat kebun itu malah bingung dia. Sehingga dia menghadap kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya nggak pernah dapat harta yang macam gini gitu ya. Ini mau saya apakan? Gitu ya. Lalu sabda Nabi, ya udah, kamu tahan saja pokoknya, lalu hasilnya kamu sedekahkan. Itulah konsep wakaf ya. Jadi pokoknya itu ditahan, tidak habis, tidak hilang ya, tidak musnah. Tetapi hasilnya yang kemudian disedekahkan. Ini beda dengan infak ya, dengan sedekah biasa. Kalau sedekah yang biasa itu ya pokoknya bisa langsung saja diberikan dan habis gitu ya. Nah, sehingga kebun kurmanya harus dirawat terus produktif, tetapi hasil panennya lah yang kemudian dibagi, bukan kebunnya itu sendiri ya. Itu. Jadi itu salah satu wakaf agraria untuk usaha pertanian. Bisa juga usaha produktif yang lain ya, tidak hanya pertanian ya. Jadi wakaf agraria bisa juga untuk peternakan dan seterusnya. Lalu bisa juga untuk penataan perumahan rakyat ya, kalau kita menghadapi masalah urban slum ya, pemukiman di kawasan kumuh, lalu pemukiman di bantaran sungai yang tentu akan menyebabkan dasnya jadi terganggu begitu ya. Nah, kita ingin melakukan penataan perumahan rakyat itu tentu kan harus ada konsolidasi tanah ya, sehingga salah satu caranya adalah tanahnya itu menjadi tanah wakaf, tetapi kemudian bangunan di atasnya itu bisa dimanfaatkan bersama ya. Jadi
digalang dana gitu ya untuk kemudian melakukan itu, misalnya begitu ya. Bisa juga untuk fungsi lindung, misalnya ada beberapa inisiatif untuk membuat hutan wakaf ya di Aceh, di Bogor ya, ada beberapa tempat itu ya. Dan bentuk pengembangan lain ya. Dan itu untuk dua tujuan ya, mewujudkan kesejahteraan sosial, ini mengadres isu distribusi tadi, kemudian juga menjamin keberlanjutan ekologis ya, baik dari sisi produksi maupun konsumsinya ya. Itu saya kira pengantar bagaimana kemudian filantropi Islam itu ya, sedekah itu juga punya signifikansi yang real ya terhadap soal-soal lingkungan, karena dia mengadres tiga hal tadi ya, soal produksi, soal konsumsi, dan juga soal distribusi. Demikian pengantar, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Sohib, lengkap sekali paparannya tentang sedekah lingkungan dan juga wakaf agraria tadi. Mungkin saya langsung berikan kesempatan tanya jawab dulu aja kali ya, dua pertanyaan, kemudian dijawab, kemudian baru kita masuk ke eh, sesi tanya jawab berikutnya. Saya persilakan kalau ada, boleh di chat ataupun langsung bertanya juga saya kasih kesempatan. Nanti juga akan ada presensi kehadiran yang harus diisi buat kawan-kawan yang sudah hadir. Oke, kalau belum ada, saya coba memberikan satu pertanyaan, misalnya em, bisa nggak? Tadi kan sempat disebutkan jenisnya ada wakaf, kemudian ada infak ya. Apakah jenis sedekah ya entah itu wakaf, sodako atau infak itu dapat menyesuaikan dengan kedalaman masing-masing masalah sosial dan lingkungan yang berbeda. Misalnya kan kalau wakaf kan bisa cukup permanen ya, misalnya mewakafkan tanah untuk pertanian tadi kan mungkin jangka waktunya kan bisa 10 tahun misalnya selama panen itu masih berlangsung ketimbang dengan uang infak yang langsung habis misalnya. Apakah itu juga bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan umat ataupun sosial dan lingkungan yang berbeda, misalnya? Ya, saya kira kita mengenal apa ya, spektrum filantropi yang beragam, dan itu memberikan apa ruang untuk berkreasi ya. Jadi kita punya jenis-jenis filantropi yang sifatnya karitatif ya, kayak zakat fitri ya, sampai kemudian yang sifatnya permanen ya, seperti wakaf tadi. Jadi ruang-ruang untuk berkreasi itu terbuka sangat luas ya. Dan juga bicara mengenai wakaf sendiri, undang-undang wakaf kita itu sesungguhnya mengadopsi pandangan madhab Hanafi ya, bukan madhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia ya. Kenapa begitu? Karena di dalam undang-undang wakaf kita itu mengenal apa yang disebut sebagai wakaf berjangka ya. Yang itu kalau dalam mata Syafi'i nggak ada istilah wakaf berjangka. Kalau wakaf itu ya selamanya ya, dan hubungannya putus dengan orang yang wakaf. Harta itu kemudian tidak lagi ada kaitan dengan orang yang mewakafkan gitu ya. Tetapi di Indonesia kita mengenal wakaf berjangka ya. Nah, itu memberikan ruang juga untuk berkreasi sebetulnya ya. Misalnya selama ini yang sudah dikembangkan untuk wakaf berjangka kan wakaf uang ya. Ini harus dibedakan dengan wakaf melalui uang ya. Wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu beda. Kalau wakaf uang itu yang diwakafkan adalah uangnya, tetapi uangnya nggak boleh dihabiskan karena itu pokoknya ya. Pokoknya. Jadi uang itu harus diputar. Nah, hasil dari uang tadi diputar itulah yang kemudian disedekahkan ya, dimanfaatkan. Nah, ini
kalau melakukan wakaf uang berarti kita bisa mewakafkan uang itu secara seterusnya jadi wakaf abadi gitu ya. Nah, itu bisa jadi dana abadi. Tergantung nanti orang yang wakaf itu punya ikrar spesifik nggak dengan uang tadi ya. Dia bisa saja bilang, oh ini wakaf uang abadi gitu ya. Ini menjadi dana abadi untuk pendidikan ya. Maka uang tadi diputar, hasilnya untuk pendidikan. Tapi kalau dia tidak mengikrarkan begitu, wakaf mutlak ya bisa saja si nadir menggunakannya untuk apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan untuk kemaslahatan, yang penting untuk kemaslahatan ya. Atau wakaf uang tadi berjangka ya, jadi saya wakaf uang selama 10 tahun, silakan uang ini digunakan, nanti 10 tahun balikin ke saya gitu ya. Nah, selama 10 tahun itu nadir bisa mengembangkannya, lalu hasil pengembangan uang itu ada jatah untuk nadir juga tentunya, tapi kemudian juga nanti ada digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu yang disebut sebagai wakaf uang. Atau wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu sebetulnya harta wakafnya bukan uang itu sendiri, tetapi kita menggalang dana gitu ya. Lalu dengan uang itu kita bisa belikan tanah ya, lalu wakafnya ya tanah itu. Atau kita bisa belikan mobil ya, berarti wakafnya mobil itu. Gitu. Jadi itu yang harus dibedakan. Kemudian ada wakaf yang tadi saya sebut wakaf berjangka tadi ya, wakaf mu'aqqad ya, bukan wakaf mu'abbad. Nah, yang belum dielaborasi lebih lanjut di dalam regulasi kita adalah bahwa wakaf berjangka itu tidak hanya sebetulnya untuk uang ya, tetapi juga bisa untuk tanah ya. Karena di dalam undang-undang wakaf sendiri kan hak pakai, hak sewa itu bisa diwakafkan. Jadi kalau saya punya hak pakai, saya punya apartemen, apartemennya bukan punya saya, tapi saya punya hak sewa selama 10 tahun. Saya bisa wakafkan periode 10 tahun itu untuk kantor daulat umat misalnya. Nah, itu wakaf sebetulnya, wakaf berjangka gitu. Nah, itu. Atau banyak tanah terlantar gitu ya. Di Bogor ini banyak sekali gitu ya. Nah, seharusnya itu kan objek land reform ya. Tetapi karena bukan kewenangan kita ya, itu kan kewenangan pemerintah dan pemerintah nggak punya kemauan untuk itu, sebetulnya kita bisa juga dengan dasar undang-undang wakaf itu untuk mendekati orang-orang yang punya tanah itu, daripada kamu berdosa menelantarkan tanah itu, karena dalam hukum Islam menelantarkan tanah kan haknya jadi hilang, dicabut kan ya. Hukum kita juga begitu ya. Udahlah, kamu wakafkan saja selama kamu nggak bisa menggarap itu, berjangka aja. Syukur kalau kamu mewakafkan selamanya gitu ya. Tapi kalau enggak, kasihlah 10 tahun. Selama 10 tahun ini kita gunakan untuk pemberdayaan umat misalnya gitu ya. Kita kasih akses lahan kepada petani setempat, kita berdayakan, kita beri training gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi apa yang disebut Mas Firas tadi itu ya, ruang-ruang untuk sesuai dengan tingkatannya itu sangat memungkinkan karena di kita itu spektrumnya luas ya. Begitu juga zakat mal kan, zakat mal bisa juga untuk produktif. Ya. Sehingga dari zakat mal bisa dikombinasi dengan wakaf untuk kemudian pemberdayaan juga bisa ya. Jadi saya kira itu. Oke, terima kasih. Saya udah berusaha memanaskan penonton nih biar nanya. Ada lagi yang lain yang mungkin selain saya yang mau nanya? Saya persilakan. Oke, kita juga ada presensinya, mohon diisi ya. Nanti saya kirim di chat. Oke, kalau belum ada, saya sambil nunggu, saya tanya lagi deh. Mungkin ini agak, saya mau bicara soal kesalahan ekologis tadi ya, Mas ya. Kan kita kan baru pergantian rezim dan menuju pemerintahan yang baru lagi. Dalam pandangan Mas Soeb sendiri untuk konteks Indonesia, gimana sih realisasi kesalahan ekologis tadi dalam kehidupan sosial dan lingkungan gitu? Apakah apa yang harus dirubah gitu dalam tatanan eh, sosial dan lingkungan? Karena kan kaitannya dengan
sosial dan lingkungan kan, sedekah lingkungan ini entah wakaf atau infak tadi. Iya, sebetulnya wakaf itu punya signifikansi uh, apa double ya. Tentu wakaf sendiri itu adalah bentuk dari ekonomi solidaritas ya. Jadi kalau kita pahami wakaf bukan semata-mata untuk 3M ya, masjid, makam, madrasah gitu ya, tapi juga punya orientasi pada wakaf agraria yang tadi saya sampaikan, maka itu sebetulnya salah satu bentuk dari ekonomi solidaritas. Bentuk ekonomi solidaritas kan macam-macam ya, koperasi, apa macam-macam ya. Salah satunya saya ingin kemudian juga kita melihat wakaf itu punya satu sudah menjadi satu institusi yang sangat kuat ya di dalam hukum Islam maupun hukum nasional sendiri, sehingga melalui wakaf itu kita bisa mengembangkan ekonomi solidaritas. Dan ekonomi solidaritas dari wakaf ini sebetulnya punya signifikansi double ganda ya. Pertama, dia menjamin akses ya, karena sebagai filantropi kan tentu dia wujudnya adalah untuk kedermawanan ya, baik kedermawanan sosial maupun kedermawanan lingkungan ya. Jadi dia menjamin akses baik dalam bentuk apa, misalnya kalau wakaf kurma itu kan berarti kurmanya ya, jadi pangannya itu sendiri yang kemudian kita memberikan akses terhadap pangan ya, terhadap masyarakat yang marginal, mustadafin gitu ya. Bahkan juga bisa memberikan akses terhadap tanah ya. Ada berapa wakaf, ada berapa praktek wakaf gitu ya, wakaf sawah misalnya di beberapa tempat itu memberi akses terhadap keluarga-keluarga ya. Jadi biasanya itu wakaf keluarga besar ya. Nah ini kan juga sama dengan praktek yang dikenal dengan pusako tinggi ya. Kalau di Minangkabau atau di Kerinci itu kan ada istilah pusako tinggi. Itu kan harta bersama ya, yang tidak boleh dilepas, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan karena itu milik bersama ya. Tetapi kemudian anggota dari kaum itu bisa memanfaatkan tanah itu ya. Nah itu sebetulnya wakaf sebetulnya. Dalam bahasa agama itu wakaf, meskipun mereka nggak menyebutnya begitu gitu ya. Tetapi dalam bahasa agama itu kan harta yang tidak bisa dilepas ya, dia menjadi harta yang relatif permanen gitu ya. Pokoknya dipertahankan, lalu hasilnya yang kemudian bisa diberikan. Gitu. Jadi salah satu signifikansi wakaf itu adalah menjamin akses. Nah, yang berikutnya, wakaf itu adalah juga kontra eksklusi sebetulnya ya. Jadi ini seperti dua sisi dari mata uang. Karena apa? Kalau sudah wakaf kan nggak boleh itu dilepas ya, dijual dan segala macam ya. Meskipun ada yang disebut sebagai istibdal ya, penggantian harta wakaf. Kalau harta wakaf itu kemudian misalnya masjidnya dipindah begitu ya, supaya lebih luas. Nah, itu memungkinkan untuk istibdal harta wakafnya itu bisa. Tetapi meskipun dipindahkan kan tetap harta wakafnya harus ada. Itu yang disebut sebagai istibdal. Artinya di dalam pengertian itu sebetulnya harta wakaf itu tidak boleh hilang, berkurang, malah bisa terus bertambah gitu ya. Jadi dia bisa merespon terhadap tantangan-tantangan misalnya fragmentasi ya, kehilangan tanah, pengambil alihan tanah gitu ya. Kalau kita wakafkan maka itu punya landasan keagamaan dan landasan hukum juga yang kuat supaya itu tidak mudah diambil gitu ya. Jadi selain memastikan akses, wakaf itu juga kontra eksklusi sebetulnya ya. Nah, ini kemudian penting ya kalau kita sekarang menghadapi ancaman konversi lahan,
lalu fragmentasi karena waris gitu ya. Kalau udah wakaf kan nggak bisa diwaris. Nah, nanti ahli warisnya kalau kita pakai wakaf, dia bisa mengakses tanah itu tetapi tidak bisa memilikinya, kan begitu ya kalau wakaf. Ya. Tapi kalau diwariskan ya udah, tanahnya akan makin lama makin terfragmentasi gitu ya. Padahal kan tidak semua yang anak turun itu profesinya petani kan. Jadi kalau diwariskan kepada yang bukan petani ya pasti dijual loh, dia bukan profesinya bukan itu gitu ya. Tapi kalau dia dijadikan wakaf keluarga begitu ya, maka dia akan mencegah pemecahan tanah itu, fragmentasi, dan mencegah dia dijual misalnya begitu. Nah, saya kira tentu solusi wakaf tidak bisa menjadi solusi tunggal ya. Tetapi ketika kita menghadapi rezim yang sangat ekstraktif, menghadapi rezim yang sangat anti petani begitu ya. Kalau kita bisa mengembangkan wakaf ini sebagai gerakan ekonomi solidaritas seperti yang tadi ya, maka dia punya dua fungsi tadi itu ya, menjamin akses sekaligus juga mencegah terjadinya eksklusi. Bayangkan misalnya kalau petani di Nanggung gitu ya, yang satu orangnya mungkin cuma dapat dari lokasi XHGU gitu ya. Kalau itu jadi di Redis itu kan paling cuma dapat nggak nyampe setengah hektar juga gitu ya. Mungkin 1.000 meter persegi, 2.000 meter persegi gitu ya. Kan nggak efisien gitu. Apalagi kalau kemudian punya anak mau diwaris, tinggal habis gitu ya. Nah, kalau itu dijadikan sebagai aset bersama melalui wakaf, konsolidasi lahan pertanian, mereka tidak kehilangan dengan wakaf itu karena penerima manfaatnya mereka juga ya. Jadi nanti dikelola oleh nadir yang melibatkan pihak lain yang lebih profesional, melibatkan perguruan tinggi, lembaga semacam daulat umat misalnya begitu, sehingga tanah kolektif itu bisa lebih diberdayakan, tetapi toh nanti manfaatnya tetap ke petani itu juga karena itu dinyatakan di dalam ikrar wakaf ya. Nadirnya juga nggak bisa macam-macam karena sudah diikat di situ. Gitu ya. Nah itu satu cara juga sebetulnya ya. Ketimbang digarap per individu yang itu terlalu sempit sehingga dari sisi economic skill pasti tidak tercapai juga, pasti buntung bukan untung, tapi buntung gitu ya. Nah itu. Jadi tentu kalau konteksnya filantropi tentu dia bukan jawaban tunggal ya untuk sistem politik yang saya nggak tahu jangan-jangan makin suram ya di bawah rezim mendatang ya. Tapi paling tidak kalau kita menjadikan itu sebagai satu alat juga untuk gerakan sosial dari bawah untuk mewujudkan ekonomi solidaritas seperti yang tadi saya sampaikan ya, bisa mengadres isu produksi, konsumsi dan distribusi. Saya rasa itu bisa jadi salah satu cara juga. Ini ada teman-teman di sini nih, ada Mbak Wita, Mbak Ayu, Mbak Isma, Bung Ikra ini ada juga. Iya. Nah, kebetulan jangan tanya jawab nih. Oke, kebetulan ada Mas Alid nih nanya. Bagaimana mengajak ya di kolom chat bisa Mas Sohib baca sendiri juga. Saya coba bacain. Bagaimana mengajak dialog dan berdiskusi teman-teman Muslim terkait tawaran sedekah lingkungan ini, terutama komunitas Muslim terbesar seperti NU dan Muhammadiyah yang tokoh-tokohnya nampak sering reseptif terhadap pembangunan yang merusak lingkungan. Atau ada pengalaman Mas Sohib yang bisa di-share? Ya, terutama mungkin nambahin sedikit seperti Muhammadiyah itu kan sebetulnya ada kayak majelis lingkungan gitu. Nah, mungkin saya menambahkan dikit pertanyaan nanti. Silakan Mas, gimana? Iya, di NU juga ada lembaga pertanian dan lingkungan hidup ya. Tapi memang ini ada jarak yang besar ya antara diskursus normatif gitu ya dengan praktek ya. Jadi kalau pada taraf diskursus normatif enak diskusinya gitu ya, dan bahkan keputusan-keputusan Bahsul Masail bisa kita ikut warnai juga gitu ya, sehingga keluar
keputusan Basul Masail mengenai land reform gitu ya. Muhammadiyah bahkan punya fikih agraria ya, secara khusus menyebut agraria gitu ya. NU ngeluarin fikih lingkungan dan segala macamnya. Fikih energi ya dan seterusnya gitu ya. Tapi tadi itu ketika sudah sampai pada praktek ya nggak tahu gimana tuh. Saya sendiri sering capek juga gitu ya untuk membawa ini kepada prakteknya itu harus di-exercise gitu ya. Kalau bicara land reform misalnya itu tidak sekedar normatif bahwa menurut ajaran Islam land reform itu hukumnya wajib, mengambil tanah orang itu haram gitu ya. Tapi terus gimana gitu prakteknya gitu ya. Karena jarak antara diskursus normatifnya dengan prakteknya itu jauh sekali gitu ya. Jadi antara politik wacana dengan politik harian ya, politik sebagai praktek harian itu jauh sekali gitu ya. Nah, itu saya juga nggak tahu. Nah, mungkin kembali kepada NU sebagai, dalam konteks NU ya, NU sebagai jamaah ya, yang mungkin harus dibangunkan ya. Kalau sebagai organisasinya mungkin banyak sekali tantangannya ya. Tetapi kalau kita balik lagi, ya bukan hanya NU, tapi maksudnya kemudian grassroots-nya ini ya, termasuk ranting-ranting NU atau cabang Muhammadiyah ya di bawah itu ya, itu mungkin lebih menarik untuk kita bergerak dari sana ya. Kalau dari pengurusnya seringkali ya begitulah. Mungkin begitu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin bisa lebih punya pengalaman ya. Oke, ya terima kasih Mas Wahid dan Halid juga untuk pertanyaannya. Ada yang lain mungkin ada yang mau komentar selain juga bertanya tadi requestnya Mas Wahid. Jadi jangan tanya jawab, bisa juga kasih tanggapan. Silakan. Saya coba ya Mas, boleh nggak? Ya boleh, silakan Mbak siapa? Wita ya. Silakan Mbak Wita. Kita lagi di Mas, Aceh ini. iya Mas, nanti Jumat saya ke Jakarta, Lebaran Jakarta. Lebaran Jakarta. Oke, silakan. Monggo Mbak Wita, silakan. Saya penasaran sebenarnya land reform dalam Islam ya. Maksudnya kan di dalam Islam itu kan ada prinsip keadilan. Tidak yang kaya semakin kaya, tapi ada apa ya? Ada redistribusi dari yang kaya kepada yang miskin. Tapi itu kan pembahasannya lebih banyak soal harta. Nah, soal penguasaan apa ya tanah terutama itu gimana ya? Sementara kita lihat kan apa ya ada pengusaha yang bisa menguasai tanah berhektar-hektar. Di sisi lain petani itu tanahnya semakin kecil karena apa fragmentasi dibagi waris terus dijual karena apa keterpaksaan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi saya penasaran sebenarnya kalau dalam Islam, walaupun tadi ceritanya kalau Mekah itu kan sejarahnya bukan sejarah pertanian memang ya, tapi kan mungkin kayak kebun-kebun kurma itu sebenarnya bagaimana ya penguasaan aset, apakah semuanya milik pribadi atau kemudian ada juga yang milik negara dan redistribusinya bagaimana gitu, distribusinya kepada masyarakat seperti apa? Itu Mas, saya masih awam soalnya. Oke, makasih Mbak Wita. Eh, nanti, oke, kita tampung dulu. Ada yang dari Ya. Bung Ikro juga nih. Sebentar, saya bacain juga. Tadi yang dari Mbak Wita sudah, yang Ikro. Berarti gagasan Umar bin Khattab ini lebih maju dan lebih bernuansa atau komprehensif dari gagasan The Growth yang tren akhir-akhir ini ya. Oh ini komentar. Oke, mungkin Mas Wahid bisa memberi tanggapan atau jawaban langsung dari pertanyaan Mbak Wita dan Bung Ikro tadi sekalian. Silakan. Ya, sebetulnya sejak
sejak masa khalifah itu ya, itu praktek land reform itu sudah ada ya, menyangkut tanah ya. Bahkan Nabi sendiri pernah membagi-bagi tanah ya. Beberapa sahabat mendapatkan bagian tanah itu, ada beberapa hadis. Di tulisan yang lain saya pernah mengutip itu, tapi saya hadisnya juga nggak hafal. Tapi ada beberapa sahabat yang kemudian diberi akses lahan karena memang dia punya profesi sebagai petani gitu ya. Nah, yang menarik juga salah satu sahabat yang diberi ini namanya Bilal bin siapa saya lupa, tapi bukan Bilal bin Rabah yang muadzin terkenal itu. Itu kemudian lahan yang diberikan itu ternyata tidak mampu diusahakan seluruhnya gitu ya. Jadi mungkin memang terlalu luas ya yang diberikan oleh Nabi itu, sehingga pada masa Umar sahabat itu dipanggil, kamu kerjakan tanahmu itu seluruhnya, atau kalau tidak berikan sisanya untuk dibagikan kepada pihak yang lain. Jadi itu presiden land reform sebetulnya ya. Itu sudah ada sebetulnya zaman Nabi. Nah, kemudian di buku Fikih Agraria itu yang pernah saya tulis juga itu, Umar sendiri pernah menetapkan batas 3 tahun ya, ketika seorang melakukan Ihya'ul Mawad gitu ya. Jadi dia membuka areal untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Itu kan ada beberapa tahap ya. Tahap pertama itu dia menandai begitu ya. Dia menandai lokasi itu, tahjir istilahnya. Nah, setelah itu dikasih waktu 3 tahun, karena sebelumnya itu tidak ada batas waktunya, sehingga orang bisa saja menandai tahjir ya di banyak tempat, luasnya semaunya begitu ya. Tetapi itu sebetulnya di luar kemampuan dia untuk menggarapnya ya. Nah, sehingga pada masa Umar itulah kemudian ada batasan waktu 3 tahun ya. Jadi kalau dalam waktu 3 tahun setelah dia menandai itu dia tidak mampu menjadikan tanah itu produktif, maka tanah itu kembali kepada kondisi awalnya ya. Jadi hak prioritas dia untuk menjadikan tanah itu sebagai hak milik kemudian hilang ya, dia kembali menjadi kondisi awalnya di mana tidak ada siapapun yang lebih berhak ya, karena itu ya kondisi awalnya begitu. Jadi istiadat Umar memang banyak ya, antara juga soal tanah telantar itu, selain yang tadi itu produksi, konsumsi, dan distribusi itu. Nah, 3 tahun inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Imam Abu Hanifah ya, sehingga tanah-tanah yang tidak mampu digarap gitu ya, lebih dari 3 tahun terlantar, itu sebetulnya haknya kemudian hilang dan kembali kepada imam ya. Jadi hanya kepada pemerintah untuk mengalokasikan tanah itu untuk yang lebih tepat ya, lebih baik. Ya. Nah, di Munas NU di Mataram tahun 2017 kalau tidak salah ya, rujukan dari Abu Hanifah inilah yang dikutip ya, karena di Syafi'i nggak ada itu ya, untuk menyatakan bahwa HGU terlantar ya dan seterusnya itu harusnya dicabut oleh pemerintah. Jadi ada rekomendasi NU di muktamar di Mataram NTB untuk menertibkan itu ya, tanah-tanah yang luasnya ribuan hektar gitu ya yang tidak diusahakan itu untuk dicabut gitu ya, karena melanggar prinsip fungsi sosial dari tanah itu. Kira-kira itu Mbak Ita ya. Hal yang lain juga mencegah akumulasi itu dipraktikkan oleh Umar ketika terjadi pembebasan wilayah di Irak ya, jadi di Irak yang sangat subur itu di lembah Sungai Tigris ya, di daerah Mesopotamia itu.
Nah, itu Umar tidak menerapkan hukum rampasan perang itu. Alasannya adalah kalau itu dilakukan maka akan terjadi akumulasi harta pada satu golongan ya. Sementara nanti rakyat setempat akan kehilangan tanahnya. Nah, itu kemudian diprotes oleh sahabat-sahabat besar ya, sahabat-sahabat terkemuka Nabi waktu itu juga protes kepada keputusan Umar ini, karena dulunya harta rampasan itu kemudian berhak dibagi-bagikan kepada pasukannya gitu ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Umar, dan Umar merujuk kepada salah satu ayat kailataku nadulatan bainal agnia imikum, supaya harta itu tidak terakumulasi di antara segelintir orang kaya di antara kalian ya. Nah, itu rujukan Umar ke sana ya, salah satunya ya. Begitu yang sejauh yang saya tahu, Mbak Wita. Sebenarnya menarik juga kalau itu ya, Aceh kan syariat Islam ya, harusnya Aceh bisa melakukan land reform gitu, karena artinya ketika 3 tahun misalnya, tapi saya nggak tahu kalau kayak kehutanan itu kan aturannya pusat ya, tetap ya Mas ya. Tetap pusat. Nah Pertanahan kan itu, juga tetap pusat. nah bagaimana pemerintah Aceh itu bisa punya apa ya, gebrakan gitu, menerapkan aturan Islam dalam, jadi apa namanya, leader ketika melakukan land reform dengan mengacu kepada syariat Islam gitu. Ada rencana disertasi tentang itu nggak Mas? Iya. Ya, saya sudah pernah sampaikan juga ke Baitul Mal Aceh ya, karena di Baitul Mal Aceh ini kan beda ya. Kalau di yang lain kan terpecah ya, BWI sendiri, Basnas sendiri gitu ya. Nah, kalau di Aceh itu Baitul Mal itu sekaligus ya, wakaf, zakat tuh ada di lembaga itu gitu ya. Nah, saya sudah sampaikan juga konsep wakaf agraria itu, tapi ya mungkin imajinasinya belum sampai ya, sehingga sejauh ini belum ada gebrakan juga. Jadi masih mereka mengakui ketika bicara wakaf itu untuk wakaf produktif itu masih bias kota ya. Jadi biasanya mereka wakaf untuk memproduktifkan lahan-lahan masjid di Aceh itu kan luas-luas ya, bikin kios dan segala macam untuk memberdayakan UMKM misalnya ya. Ya itu bagus gitu ya. Tapi kan isu lingkungannya nggak keangkat, lalu bias kota, tidak ini kepedesaan gitu ya. Saya pernah sampaikan juga di Benar Meriah misalnya itu, kendala utamanya kan petani itu jual gelong-gelongan merah kan karena mereka tidak punya drying house ya. Nah, sehingga harusnya sih kalau mereka difasilitasi membangun drying house, kelembagaannya dibangun, lalu itu atas nama wakaf sehingga ikatan agamanya lebih kental gitu ya. Itu hambatan teknologi petani yang harus segera menjual kopinya supaya tidak busuk karena panennya pas musim hujan itu bisa diatasi ya. Kalau wakaf produktifnya juga mengarah ke sektor pertanian seperti itu gitu ya. Tapi sampai sekarang belum terrealisir tuh. Saya sudah sampaikan juga ke Baitul Mal Aceh. Ini kayaknya orang Aceh yang harus Iya nih, jadi terinspirasi. Maaf Mas Firas, jadi saya langsung nih. Nggak apa-apa. Masih ada Bu Wita? Mbak Wita? Ya, jadi gini Mas Sohib, di Aceh ini sebenarnya saya kenal di keluarga saya, di kampung saya itu sebenarnya ada wakaf sawah, itu terjadi gitu ya. Jadi bapak saya itu dulu sebelum meninggal dia wakafkan sebagian sawahnya kepada desa, dan itu sebenarnya itu apa namanya, biasa gitu terjadi. Adik-adik bapak saya tuh rata-rata sebelum meninggal tuh sudah menuliskan atau sudah lapor kepada kecil untuk menyatakan bahwa nanti setelah meninggal sawah itu jadi milik desa, dan kemudian oleh desa, milik Gampung ya, oleh Gampung nanti sawah itu digilir kepada duafa gitu. Jadi buat saya itu menarik kan, itu ini ya, apa namanya ya, proses membantu orang miskin, bansos lah, bansos yang sangat produktif. Jadi sawahnya terjaga,
Karena kan pesan dari si muwakifnya itu, pewakafnya itu sawahnya nggak boleh dijual kan. Ya, Sawahnya betul. harus tetap sawah gitu ya. Jadi sawah terjaga, tidak akan dikonversi, dan kemudian orang miskin terbantu gitu. Nah, kayaknya saya Betul. menarik juga penelitian tentang itu ya. Saya juga sama Ya, berniat nih kalau ada rezeki lebih mau beli sawah dan nanti saya meninggal sawahnya diwakafkan gitu. Jadi ya, pahalanya mengalir sepanjang betul sawah itu sekali. ada. Ya. Itulah Ya, kira-kira untuk praktek komunikasi. itu memang sudah banyak ya di eh, di beberapa tempat seperti itu. Jadi itu tadi yang saya bilang, wakaf itu punya dua signifikansi. Pertama, dia memberikan akses ya, dalam hal ini hak garap ya pada petani-petani miskin gitu ya. Lalu di sisi yang lain, perlindungan kontra eksklusi ya, perlindungan dari perampasan tanah, perlindungan dari konversi lahan gitu ya. Bahkan kalau ada pembangunan untuk kepentingan umum ya, misalnya untuk pembangunan jalan raya dan segala macam, lalu kena sawah wakaf gitu ya, itu kan harus diganti ya. Hukum istilahnya bilang begitu, hukum nasional kita, undang-undang wakaf juga bilang begitu, jadi harus diganti dengan yang setara atau lebih baik gitu ya. Jadi itu akan terlindungi. Nah, yang kayak gini ini yang harus dimainstreamkan dan dikerangkai menjadi satu gerakan ya. Jadi yang semula merupakan inisiatif-inisiatif individu, ini kan bisa dikerangkai lebih besar. Kemudian itu juga bisa menjadi solusi untuk tanah-tanah milik yang terlalu kecil di desa ya. Tadi juga sudah disampaikan karena proses fragmentasi dan segala macam itu kan jadi terlalu kecil. Nah, pemerintah kan punya gagasan untuk mendorong korporasi petani gitu ya untuk dalam rangka konsolidasi ya. Tapi kebijakan ini kan kayak revolusi hijau zaman dulu, hanya sensitif terhadap tidak sensitif terhadap orang miskin ya. Jadi dia lebih mengutamakan orang kaya jadinya. Nah, wakaf ada yang disebut sebagai wakaf mustarok ya. Jadi join wakaf ya, wakaf bersama. Jadi petani-petani yang lahannya terlalu kecil itu, yang sebagian kemudian juga dalam rangka livelihood-nya, strategi livelihood-nya itu kemudian juga sudah lebih banyak bobotnya keluar pertanian begitu ya, nafkah ganda itu ya, bahkan mungkin migrasi gitu ya, sehingga dia tidak fokus lagi ke pertanian gitu ya, karena memang sudah tidak mencukupi gitu. Nah, kayak gini sebetulnya bisa dilakukan wakaf mustarok ini, jadi wakaf bersama-sama yang sehamparan gitu ya, yang semula cuma setengah, seperempat hektar dan segala macam, beberapa orang yang sehamparan itu wakaf bersama menjadi misalnya 5 hektar nih tanah wakaf. Tapi 5 hektar itu kemudian diserahkan kepada nadhir yang nanti manfaatnya itu kembali kepada ahli waris si pemberi wakaf sawah tadi itu, sehingga manfaat ekonominya masih dapat dirasakan, tetapi juga optimalisasi pengusahaan tanahnya bisa dicapai gitu ya, ketimbang dijual fragmentasi atau terlalu kecil skalanya. Jadi kayak gitu itu juga bisa didorong, khususnya di Aceh itu, supaya orang lebih tergerak untuk itu. Nah, sayangnya memang yang disampaikan Mbak Rizky ini yang terjadi di Aceh sekarang ini ya, pasca konflik ini sumber daya alamnya jadi rebutan untuk kelas-kelas kapitalis baru, termasuk mantan kombatan ya, mantan milisi dan seterusnya ya. Jadi imajinasinya nggak ke sana jadinya ya. Memang itu keprihatinannya ya. Mungkin Mbak Rizky bisa cerita tuh gimana ininya. Ya mungkin Mas Wahid lebih paham nih karena ekspertisnya turun lapangannya lama di Aceh juga tentang persoalan agraria, jadi saya menyimak saja ini. Tapi yang banyak bergaul sama kombatan elitnya Mbak Rizky nih. Iya, begitulah. Oke. Ya. Yang Bung Ikro tadi ada tanggapan mungkin? Yang trend the growth. Nah, itu Bung Ikra mesti cerita sendiri tuh tulisannya itu. Oke. Iya, silakan kalau
Bung Ikro sama Mbak Rizky mau cerita langsung lebih dari yang udah dichatkan, silakan ya. Karena kita setengah jam lagi nih. Kalau nggak aturannya ini memang buka bersama, cuman karena terlalu mepet jadi belum bisa. Jadi kita bukanya masing-masing, tapi samanya di hati aja, imajinasiin aja habis diskusi ini kita buka bersama. Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi atau Bung Ya, Ikro saya atau Mbak Rizky ya siapa? saya Isma. Oh Mbak Isma, oke silakan Mbak Isma. Ya, saya mau nanya terkait itu wakaf pemakaman. Jadi Ya, beberapa hari yang lalu tuh saya baca jurnal. Jadi jurnal itu tuh nyorotin terkait wakaf makam. Sekarang ini tuh kan banyak makam kayak yang dibuat mewah gitu kan, misal Sandico Hills untuk banyak kalangan berbagai agama. Terus di Islam sendiri tuh juga nyontoh kayak gitu. Dan itu ada di Jawa Barat namanya Firdaus Memorial Park sama Al-Azhar Memorial Garden. Nah, konsep dari dua makam Islam ini itu dia tuh pakai wakaf Islam, tapi kecenderungannya lebih ke akumulasi kapital gitu. Jadi akumulasi kapital di sini tuh lebih modern. Jadi yang ngelola itu baik Firdaus maupun Al Azhar itu ada yayasan sendiri. Mereka ngejual tanah-tanah tertentu gitu kepada orang lain yang butuh untuk makam. Jadi setelah dibeli, si yang punya itu bisa ngasih ke orang lain sebagai wakaf gitu. Dan yang bisa beli di tanah dua makam itu karena golongannya kan mahal gitu, karena konsepnya niru Sandigo Hills yang bisa sampai ratusan juta, yang ada helipadnya, yang ada danonya, lain-lain, taman gitu. Terus yang bisa beli di dua makam itu tuh golongan orang yang gajinya itu rata-rata puluhan juta ke atas gitu. Nah, akumulasi kapital ini yang menarik karena penelitiannya tuh bilang kalau modernisasi terus munculnya jenis wakaf baru dan lain-lain itu dikarenakan juga karena ada neoliberalisme saleh, kata si penulisnya ini. Dan itu tuh mulai populer gitu, kayak akumulasi sama sirkulasi komoditas religinya itu malah menguat gitu. Minta tanggapan aja sih dari Bapak Sohib. Makasih. silakan Mas Sohib. Boleh langsung aja. Belum ada yang lain juga, Sob. Bung Rozak tadi katanya kayaknya mau. Oh ya, Bung Rozak mau nanya. Oh, enggak. Iya, Oke, silakan. ya ini bagian yang rupanya udah apa ya? Udah kelewatannya melebihi yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi ya. Hadis Nabi kan orang itu baru puas keinginannya itu sampai dia mati gitu. Tapi yang ini setelah mati pun ternyata masih lanjut ya. Jadi ini luar biasa. Sama juga kalau di dalam ilustrasi hadis Nabi itu kan cuma 2 gunung. Kalau orang udah punya 2 gunung tuh kita masih pengen gunung yang ketiga gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang itu kan dengan konsumsi gaya hidup saat ini itu kalau menurut data tahun 2021 ya, dengan gaya hidup yang saat ini itu kita sebetulnya butuh 1,7 bumi lagi. Karena antara ecological footprint kita dengan biocapacity atau bahkan global capacity bumi kita itu sudah tidak seimbang lagi gitu ya. Nah, jadi kembali kalau merespon seperti ini, memang inilah pertaruhannya ya. Jadi agama, termasuk institusi-institusi agama, termasuk wakaf, itu bisa diambil oleh pihak yang bertujuan untuk akumulasi tadi itu, atau bisa menjadi satu instrumen untuk
perubahan untuk gerakan gitu ya. Nah ini pertaruhannya memang. Jadi agama kan nggak netral juga gitu ya. Jadi sudah benar Karl Marx itu agama itu bisa menjadi candu, tapi itu baru separuh ya. Tetapi yang tidak dinyatakan oleh Karl Marx juga, agama itu juga bisa menjadi ideologi perlawanan, ideologi perubahan, ideologi gerakan gitu ya. Nah kita mau ada di sisi yang mana saya kira itu. Tetapi itulah sampai di di makam pun kemudian kecenderungan neoliberal ya, konsumtif dan segala macam itu sekarang terjadi ya. Nah ini yang mesti kita kemudian bertarung di situ ya. Kita jadikan wakaf itu justru untuk pemberdayaan, untuk pemulihan psikologis ya, seperti itu. Jadi ini pertaruhannya memang begitu Mbak Isma ya. Nah, kayak Fir'aun kata Ikra Bu. Memang betul tuh Bu Ikra ya. Kayak Oke, ya betul, udah kayak Firaun gitu. Ada lagi yang lain mungkin kawan-kawan, kita udah mendekati penghujung acara, kita ada waktu sekitar 13 menit lagi, karena ya 12 menit lah gitu, karena kita akan berbuka. Silakan saya masih kasih lama di kesempatan Aceh mungkin, itu. ya masih lama ya. Jabodetabek, WIB ini udah pada harum makanan semua soalnya, Mas Wahid. Ya, yang lain mungkin kawan-kawan saya kasih satu atau dua pertanyaan lagi ya, kalau masih ada. Nambahin dikit ya. Dikit. Ya silakan Mbak Isma, nggak apa-apa. Ya, kalau dari data yang saya baca itu kan ada 5 bentuk wakaf yang terbanyak di Indonesia. Jadi yang pertama itu kan bangunan ibadah, itu nilainya hampir 80%, kayak masjid, musola. Terus yang kedua itu sekolah, ketiga itu aktivitas yang berhubungan dengan tujuan sosial, keempat pemakaman, dan kelima itu lahan pertanian. Nah mungkin yang di sisi wakaf ekologi ini memang perlu mendapat support lagi. Iya. Ya itu. Iya, makanya di buku wakaf agraria itu ada berapa model ya. Model itu kan namanya model kan abstraksi ya, abstraksi. Nah ini yang membutuhkan kreativitas untuk mengkonkretkannya ya. Jadi modelnya bisa berkembang juga kemudian. Bisa terakhir saya menulis itu 9 model ya, termasuk mengkombinasikan dengan land reform, menjadikannya sebagai bagian dari fungsi pemulihan lingkungan, untuk penanganan bencana alam ya, seperti likuifaksi di Palu itu kan lokasinya udah nggak bisa dipakai lagi, itu harus menjadi fungsi lindung gitu. Padahal kan ada hak milik di situ, karena dulunya adalah kampung, komplek perumahan. Terus gimana tuh solusinya? Pemerintah nggak punya uang untuk mengganti rugi dan menjadikannya itu sebagai ruang terbuka hijau misalnya begitu. Wakaf bisa menjadi satu solusi juga misalnya di situ ya. Jadi ada beberapa model sebetulnya ya. Selain yang hanya 5 yang disebutkan dalam data tadi itu ya, itu kan memang bentuk-bentuk wakaf yang yang sudah lazim lah ya. Nah kita ini ingin melampaui itu gitu ya, ingin lebih kreatif ya. Nah harapan saya sih kalau yang di buku itu masih model-model abstrak ya, pengkonkretannya ini ya melalui daulat umat, pena umat ya, itu bisa dikonkretkan ya. Mungkin kita bisa memulai dulu dari pesisir di Cirebon misalnya, atau di wilayah Nanggung ya, untuk di dataran tingginya misalnya ya, atau di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi ini undangan terbuka gitu ya, untuk menjadikan wakaf ini mengadres concern yang mendesak ya saat ini. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih
Mas Sohib. Mungkin masih ada tanggapan, kita ada waktu sekitar 9-8 menit lagi, ataupun pertanyaan. Ya mungkin terakhir ya, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Atau mau kita cukupkan aja? Atau mungkin ini Mas Adi itu menulis tuh, jadi mungkin ada program-program konkret yang sedang dirancang gitu ya, yang tadi itu arahnya untuk sedekah lingkungan gitu ya, Ya, baik nanti melalui zakat, infak, sedekah maupun wakaf, mungkin bisa juga disosialisasikan juga mungkin bagi yang lain, mungkin ada yang belum tahu juga. oke. Mungkin Mas Adi mau menyampaikan tanggapannya atau enggak ya? Chat aja. Oke, kalau nggak ada mungkin saya tutup aja kali ya. Saya selesaikan diskusi berangkai perdana dan juga pertama dari Pena Umat. Saya mewakili Pena Umat dan kawan-kawan peserta juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Mas Sohib yang sudah menjadi narasumber, dan juga saya ingin menyampaikan kalau nanti kita ada diskusi lagi tentang panggilan bersedekah lingkungan yang dimana jadi jilid 2 dari diskusi berangkai, dan juga ada walking tour ke Kampung Cincau rencananya di Kota Bogor. Ya, terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir jadi peserta pada hari ini, dan juga bisa follow Instagram Pena Umat ya, ini pesan sponsor sebetulnya. Ya, terima kasih. Kita berdoa semoga diskusi ini bermanfaat, dan juga seperti Bung Ikro sampaikan tadi, semoga ketika kita wafat, makam-makam kita biasa aja dan tidak kecil-kecil seperti Firaun tadi. Ya, saya tutup majelis kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbuka sama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri ya. Kita end meetingnya. Terima kasih. Bu, Ibu.